Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 85. Melanjutkan cerita sebelumnya. Bintang-bintang berubah, 10 hari kemudian. Seperti kilat raksasa, singa naga emas mengepakkan sayapnya untuk menghalangi matahari dan berlari menuju puncak gunung yang tandus. Gunung yang sunyi ini, seperti tangan raksasa dengan 3 jari, menonjol dari tanah dan menggenggam lautan awan. Melihat dari kejauhan, itu cukup mengejutkan. Puncak ini adalah gunung tandus 3 jari. Segera, singa naga emas menyilangkan lututnya di lautan awan di atas gunung tandus 3 jari. Kera tua, serahkan padamu. Tarik gunung untukku, perintah Tan Yun. Ga, ayo, kera itu tertawa. Apakah kamu ingin aku membantumu? Raja beruang, yang telah menyempurnakan pil binatang badak, berkata dengan semangat, saya merasakan kekuatan tak terbatas sekarang. Lebih sedikit omong kosong, saya butuh bantuan Anda. Kera iblis membenci Raja Beruang Naga. Hei, bagaimana kamu berbicara? Gadis rok putih Xiaobai, yang berubah menjadi manusia, memasukkan manyau kecil dan menatap kera pembunuh. Saudara beruang ingin membantumu. Kamu masih memperlakukannya seperti itu. Tut, kera iblis itu menamparkan mulutnya dan berkata, Xiaobai, aku bilang kamu berselingkuh dengan beruang ini. Kamu masih tidak mengakuinya. Jangan merekrut dirimu sekarang. Jika kamu berteriak padaku lagi, aku tidak tahu bagaimana mengasihanimu. Raja beruang menatap kera iblis, Anda tidak diizinkan untuk menggertak saudari Xiaobai, jika tidak. Bagaimana lagi? Kera iblis tiba-tiba melambaikan tongkat hitam di tangannya dan membuat Raja Beruang Naga Tianluo terkejut. Hehe berkata sambil tersenyum, kalau tidak, aku minta maaf untuk Xiaobai. Saudara beruang, mengapa kamu seperti ini? Jangan takut, aku memilikinya. Xiaobai cemberut dan berkata dengan tidak puas. Yah, berhenti membuat masalah. Tan Yun berkata, kera tua, mulai berbisnis. Ayo, kera iblis itu menyingkirkan tongkat hitamnya dan segera melompat turun dari punggung singa dewa naga emas, berubah menjadi raksasa setinggi 3000 kaki dari udara kosong, dan terbang menuruni gunung tandus 3 jari. Puff, puff. Kera pembunuh mengubah cakarnya menjadi 2 telapak tangan dan menikam dalam-dalam ke dinding batu. Segera, itu meraung dan dengan kasar menjungkir balikkan gunung tandus 3 jari. Tuan, benar-benar ada susunan teleportasi yang sangat besar di sini, kata kera iblis dengan penuh semangat. Singa naga emas, membawa Tan Yun dan yang lainnya, menukik ke bawah dan terbang di samping kera iblis. Tan Yun berdiri di atas kepala singa dan melihat ke bawah. Memang ada susunan teleportasi dengan radius ribuan kaki di depan matanya. Pengorbanan. Tan Yun melambaikan tangan kanannya. Tiba-tiba, token hijau yang membuka susunan transmisi terbang keluar dari cincin abadi. Pada saat itu ditangguhkan di atas susunan transmisi, token itu meledak menjadi 1.000.000 kaki cahaya biru. Pada saat cahaya biru bersinar pada susunan transmisi, tirai cahaya terang meledak di susunan transmisi. Tan Yun tidak segera memasuki formasi transmisi, tetapi melihat ke kejauhan, dengan tatapan khawatir di matanya. Sen Subing sepertinya mengerti apa yang dipikirkan Tan Yun. Dia berkata dengan lembut, suami, ayo masuk. Kamu tidak perlu khawatir tentang Suan Yuanru. Dia telah memulihkan ingatannya, tanah terlantar tidak bisa menjebaknya. Ya, Tan Yun menghela nafas dan memandang semua orang, semuanya, mari kita biarkan pengawas pergi dulu, dan kemudian kita akan mengikuti. Untuk menutupi mata dan telinga orang, kalian sementara memasuki Menara Ling Qiao, bawa aku ke kota Peri Tongtian, dan kemudian tinggalkan kota Peri Tongtian. Saat aman, aku akan membiarkanmu keluar. Kemudian mereka memasuki aula Jalan Ling Qiao. Setelah Tan Yun membiarkan jiwa kaisar dan janin 9 kaisar keluar dari lantai 48,
dia menunjukkan mata ilahi Hongmeng dan berkata tanpa ragu, setelah Anda kembali ke rumah abadi 9 surga, beritahu Kaisar abadi 9 surga bahwa tanah terlantar telah dihancurkan oleh Anda. Dalam proses menghancurkan tanah yang ditinggalkan, Anda terpengaruh dan tubuh Anda hancur. Ketika kamu selesai, kamu akan menjadi abu dan memusnahkan dirimu sendiri. Bisakah kamu mendengarku dengan jelas? Jiwa dan janin Kaisar tampak kusam dan berkata, dengarkan dengan jelas. Masuk, perintah Tan Yun. Iya, jiwa dan janin Kaisar, Tongguan, terbang ke susunan transmisi dan menghilang dalam sekejap. 3 hari kemudian, Tan Yun terbang ke susunan teleportasi, dan kemudian menghilang dari udara tipis. Tahun-tahun berlalu, 8 bulan dan 27 hari kemudian. Komandan tiba di kota abadi Tongtian melalui susunan transmisi, dan kemudian pergi. 3 hari kemudian, Tan Yun, yang telah diangkut di terowongan ruang waktu selama 8 bulan, tiba-tiba kehilangan rasa pusing di benaknya. Dia membuka matanya, tetapi melihat dirinya di istana ruang waktu setinggi ribuan kaki. Melihat aula ruang waktu yang familiar, mata Tan Yun memancarkan niat membunuh yang dingin. Karena dia memikirkan peri Jenderal Wan Baoshan yang dia temui ketika dia terbang ke dunia peri 9 hari Hongmeng. Pada saat itu, Wan Baoshan mempermalukan dirinya sendiri dan akhirnya dihentikan oleh Ouyang Qianqian. Meskipun sudah lebih dari 80 tahun. Tapi Tan Yun ingat bahwa pada saat itu, para prajurit abadi yang mengawalnya mempermalukan dirinya sendiri dan memarahi dirinya sendiri. Pada saat itu, saya memutuskan untuk membunuh Wan Baoshan dan prajurit abadi. Mulut Tan Yun mencibir, lebih dari 80 tahun yang lalu, saya adalah seekor semut di depan banyak orang. Tapi sekarang, aku bahkan tidak takut dengan kekuatan ranah Raja Kaisar tingkat 8. Wan Baoshan, dan prajurit abadi, aku harap kamu masih di luar. Suara Tan Yun jatuh, dan kaki kanannya melangkah dengan lembut. Tiba-tiba, susunan transmisi di bawah kakinya penuh dengan celah jaring laba-laba. Segera, Tan Yun keluar dari aula ruang waktu dan muncul dalam barisan transmisi dengan radius ribuan mil seperti kotak raksasa. Alasan mengapa Tan Yun tidak mengubah wajahnya adalah karena dia sudah cukup lemah. Mulai sekarang, selama Anda berada di dunia abadi 9 surga Hongmeng selama 1 hari, Anda tidak akan lagi mudah dilihat. Sekarang Tan Yun begitu ambisius dan mendominasi. Tan Yun berdiri di barisan transmisi di alun-alun besar dan melihat ke atas. Tidak ada seorang pun. Jenderal abadi Wan Baoshan telah pergi. Tan Yun tiba-tiba teringat bahwa utusan manajemen mengatakan bahwa Chaos Supreme dan Si Yuan Supreme telah memerintahkan untuk melarang terbangnya Biksu Fana. Dengan cara ini, Wan Baoshan secara alami meninggalkan kota Tongtian. Sialan, kamu beruntung. Tan Yun berpikir keras di dalam hatinya, jadi dia bangkit di udara, terbang keluar dari susunan transmisi besar dan terbang ke kota Zhongfang, kota Tongtianxian di dalam dan di luar 800 juta sen. Alasan mengapa dia akrab dengan jalan itu secara alami karena Tan Yun dulunya adalah Maha Guru Hongmeng. Untuk dunia abadi ke-9 Hongmeng, Tan Yun tidak tahu tempat apapun. Namun, dia telah mengunjungi semua kota Tengara. Meskipun sebagian besar bangunan di kota telah diganti setelah bertahun-tahun, Tan Yun masih ingat pola kotanya. Oleh karena itu, belum lagi dunia abadi 9 Hongmeng, dia tahu pola utama dari dunia abadi Hongmeng lainnya serta pola kota. Dia tahu lebih jelas bahwa kota Tongtianxian, salah satu dari 10 kota teratas di dunia 9 surga, adalah kota raksasa, seluas 5 miliar perili. Kota ini sebesar 25 kota abadi Xuanyuan. Tan Yun bolak-balik melalui jalan-jalan kota abadi Tongtian. Ketika dia bertemu dengan keabadiannya, dia mengambil inisiatif untuk mengalah. Karena dunia abadi 9 surga di Hongmeng adalah tempat di mana yang kuat dihormati, para abadi tidak dapat melihat perbaikan Tan Yun. Secara alami, mereka sangat menghormati Tan Yun. Tan Yun tiba di kota Tongtian tanpa hambatan. Tan Yun tidak takut seseorang akan mengenalinya. Lagi pula, hanya Ouyang Qianqian yang pernah melihatnya di seluruh kota abadi Tongtian kecuali Wan Baoshan, jenderal abadi dari rumah abadi-abadi ke-9 dan tentara abadinya.
Dia tidak berpikir dia bisa bertemu Ouyang Qianqian dalam kerumunan besar ini. Tan Yun antar jemput melalui kota Tongtian dengan banyak paviliun. Setelah penyelidikan, dia mengetahui bahwa ada toko bernama Ice Fire Pavilion di kota Tongtianfang, yang dinamai untuk produk kayu bakar tingkat tertinggi dan terlengkap. Selain itu, ada toko bernama Pavilion Artefak Suci Peerless. Di antara senjata ajaib yang dijual, ada sub-artefak terbaik dengan berbagai atribut. Tapi harganya sangat tinggi. Tan Yun tidak peduli dengan harganya. Tujuan kunjungannya ke kota Tongtian adalah untuk melihat apakah ada api tingkat tinggi. Selain itu, belilah beberapa senjata ajaib dengan atribut berbeda untuk orang-orang di sekitar Anda. Hari ini, di antara 7 istri Tan Yun, hanya Namong Yukin yang memiliki pedang dewa. 6 istri lainnya tidak memiliki senjata ajaib. Selain itu, di antara yang lain di sekitarnya, hanya Fang Ziqing yang memiliki hati asli dari pedang suci yang telah dia sempurnakan untuknya di masa lalu, dan Sue Xian memiliki pedang 5 elemen. Tidak ada orang lain yang memiliki senjata ajaib untuk memanggil tangannya. Tentu saja, apakah itu pedang ilahi Fang Ziqing, pedang ilahi Sue Xian dan Namong Yukin, pedang ilahi pembunuh Hongmeng dan 11 pedang ilahi Hongmeng, termasuk Tan Yun, terkenal dengan pedang ilahi mereka, tetapi pada kenyataannya, pedang ilahi mereka jauh di atas artefak. Itu telah mencapai titik artefak tertinggi. Anda tahu, artefak itu di atas artefak. Artefak di sini secara kolektif disebut sebagai artefak orde pertama. Artefak dapat dibagi menjadi 1 hingga 12 level. Di atas 12 level adalah artefak manusia, artefak surga, artefak dewa, dan akhirnya artefak tertinggi. Segera Tan Yun memasuki pavilion artefak suci tak tertandingi. Untuk penyesalan Tan Yun, meskipun toko ini memiliki senjata sihir yang lengkap, itu sama dengan apa yang saya dengar. Senjata sihir tingkat tertinggi adalah artefak subsakral, bahkan bukan artefak tingkat pertama. Tan Yun menghabiskan hampir semua batu abadi dan membeli Yasenjian kelas atas untuk semua orang. Selanjutnya, Tan Yun pergi dengan tatapan hormat dari penjaga toko. Sebagai penjaga toko tingkat 12 dari Tanah Suci Kekaisaran, dia tersenyum dan berkata, "Saya tidak bisa melihat kultivasi pria ini. Dia pasti abadi di Tanah Kekaisaran. Sangat bagus untuk menjual begitu banyak senjata ajaib dalam 1 hari." Saat itu, bayangan indah jatuh dari langit dan berubah menjadi gadis rok biru. Gadis itu berusia sekitar 28 tahun. Dia tinggi, cembung dan sombong. Rambut hitam panjangnya menggantung seperti air terjun di bahunya. Dia memiliki wajah yang tak tertandingi, sangat cantik sehingga pria manapun tidak dapat menahan keinginan untuk melihatnya. Jika Tan Yun datang ke sini lagi, dia akan mengenali gadis rok biru di luar pavilion artefak yang tiada taranya. Dia tidak lain adalah Ouyang Qianqian, salah satu dari 4 wanita cantik di negeri dongeng 9 surga. "Nona, apakah kamu menangis?" Penjaga toko oktogenarian mengerutkan kening. "Paman Zhang, aku tidak menangis." Mata indah Ouyang Qianqian dipenuhi air mata. "Aku sedang dalam suasana hati yang buruk. Aku tidak ingin kembali ke rumah tuan kota. Aku ingin tinggal bersamamu sebentar. Jika ayah saya datang kepada saya, Anda akan mengatakan Anda belum melihat saya." Setelah meninggalkan sepatah kata pun, Ouyang Qianqian melangkah ke pavilion. Zhang Sanfeng sepertinya memikirkan sesuatu, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aduh, hidup Nona sangat sulit." Selanjutnya, Zhang Sanfeng memasuki pavilion dan datang ke lantai 9, di luar pavilion elegan tempat Ouyang Qianqian sering tinggal. Zhang Sanfeng mengetuk pintu dan berkata, "Nona, apakah budak tua itu nyaman untuk masuk?" "Ya," suara Ouyang Qianqian terdengar di pavilion. Setelah Zhang Sanfeng masuk, dia menghela nafas. "Nona, apakah Anda bertengkar dengan Tuan karena pernikahan Anda?" Tuan di mulutnya adalah Ouyang Duantian, pemimpin kota abadi Tongtian. Mendengar kata pernikahan, Ouyang Qianqian menekan bibirnya, air matanya menggelegak, dan dia tidak mengatakan apa-apa. "Nona, budak tua itu memiliki sesuatu untuk dikatakan, saya tidak tahu apakah itu harus dikatakan." Zhang Sanfeng menghela nafas. "Paman Zhang, sejak aku masih muda, hanya kamu yang menjadi yang terbaik bagiku.
Aku bahkan curiga bahwa aku adalah ayah kandungku sendiri. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Ouyang Qianqian berkata semakin sedih. Merindukan. Zhang Sanfeng menghela nafas, Nona, Anda juga tahu bahwa hari ini berbeda. Di masa lalu, Kaisar Abadi 9 Surga memiliki 9 putra, dan orang yang paling tidak menghargainya adalah 9 tuan muda Fang Rulong. Tapi, jika dipikir-pikir, 8 saudara laki-laki Fang Rulong semuanya mati secara misterius satu demi satu. Pada akhirnya, mereka semua mati sebelum dia menjadi tuan muda. Nona, Fang Rulong tidak mudah. Jelas itu dia, yang telah lama ingin menjadi Kaisar Abadi 9 Surga, bahkan 8 saudara lelakinya tidak akan melepaskannya. Sebelum 9 Kaisar Abadi menjadi dewa, dia masih takut pada 3 poin tuannya. Nona, meskipun kamu adalah tunangan Fang Rulong, alasan mengapa Tuan setuju juga merupakan tindakan yang bijaksana. Tapi sekarang berbeda, anjing tua itu telah naik. Fang Rulong telah berhasil naik tahta. Dia kejam dan akan melakukan apapun yang dia bisa untuk mencapai tujuannya. Yang lebih menakutkan adalah meskipun dia adalah peringkat ke-11 Kaisar Agung. Dikatakan bahwa dia tidak takut menantang kekuatannya. Kekuatan super di tingkat ke-12 Kaisar Agung. Tuan benar, dia tidak punya pilihan sekarang, hanya untuk setuju bahwa kamu dan Kaisar Abadi Jiutian akan menikah dalam 3 tahun. Dengan kata lain, Fang Rulong adalah pria yang tampan, tetapi dia selalu seekor anjing. Siapa yang mau menikahi putrinya dengan seekor anjing? Juga, Nona, Anda dapat melihat bahwa begitu Fang Rulong naik tahta, dia memerintahkan kepala diakon rumah ke-9 untuk menghancurkan tanah terlantar, dan puluhan miliar orang mati. Ini benar-benar kejam. Tujuan sebenarnya dari masalah ini juga telah disebutkan oleh Tuan dan budak. Saya ingin menakut-nakuti Tuan dengan masalah ini. Jika Tuan tidak setuju dengan Anda, Nona, pernikahan Anda dengan 9 Kaisar Abadi, Tongtian Kota Abadi akan berakhir seperti tempat terlantar. Pada saat ini, pintu tiba-tiba didorong terbuka dan berjalan ke seorang pria parubaya berambut abu-abu dengan wajah karakter Cina. Orang ini tidak lain adalah Ouyang Duantian, pemimpin Kota Abadi Tongtian. Saya pernah melihat Anda, Tuan. Zhang Sanfeng membungkuk dalam-dalam pada Ouyang. Tidak perlu sopan. Ouyang mengangguk dan menatap Ouyang Qianqian. Putri, ayahku tahu kamu akan datang ke sini. Ayahku mendengar apa yang dikatakan Sanfeng barusan. Dia benar, Fang Rulong kejam dan kejam. Tanpa menunggu kata-katanya, Ouyang Qianqian tersedak, tetapi apakah kamu benar-benar ingin mengorbankan kebahagiaan putrimu? Setelah mendengar pidato itu, Ouyang terdiam lama sekali. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, ayahku berpikir jernih. Aku tidak bisa meminta maaf kepada ibumu yang sudah meninggal. Jika kamu tidak ingin menikahi Kaisar Abadi ke-9, larilah. Ouyang Qianqian menggelengkan kepalanya dengan keras, saya berpikir untuk melarikan diri dari pernikahan, tetapi apa yang Anda lakukan ketika saya pergi, ayah? Bagaimana dengan Kota Abadi Tongtian? Apa yang harus saya lakukan dengan Kota Abadi Tongtian? Bagaimana jika Kaisar Abadi ke-9 benar-benar menentangmu dan Kota Abadi Tongtian?